saya akan membongkar rahasia untuk menjadi juara lomba esai di UNER. Jadi untuk adik-adik SMA yang kemarin nggak lolos opsi, jangan bersedih, karena masih banyak lomba-lomba di universitas yang bagus, dan di situ ada yang sebagian memberikan benefit golden ticket. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah pengumuman lomba nasional esai yang diadakan oleh Fakultas Saintek jurusan Teknik Lingkungan, di mana hadiahnya itu atau benefitnya itu berupa uang, merchandise, sertifikat, dan hadiah utamanya adalah golden ticket. Jadi golden ticket itu nanti masuk tanpa tes, tanpa uang pangkal. Jadi seperti itu. Makanya biasanya untuk lomba-lomba yang benefitnya atau hadiahnya itu ada golden ticket, itu pesertanya biasanya banyak, sampai ribuan. Setelah kita tahu pengumuman lombanya, kemudian kita lihat tema yang diinginkan oleh panitia lomba tersebut. Saya akan menjelaskan rahasia bagaimana menggali ide dan gagasan dari sebuah tema, dan saya yakin 100% itu tidak dibahas di channel lain, hanya di sini. Kesalahan kita ketika kita melihat sebuah tema, misalnya di lomba ini, yaitu temanya energi terbarukan sebagai gaya hidup berkelanjutan. Nah, banyak siswa itu menerjemahkan itu langsung untuk mencari ide dan gagasan. Nah, itulah letak kesalahan besarnya, karena ide dan gagasan itu akan timbul dari sebuah masalah. Karena simpel, karya ilmiah itu, baik itu esai ataupun LKTI, itu prinsipnya satu. Ada sebuah masalah, kemudian kamu datang meneliti, menganalisa, kemudian membuat sebuah ide dan gagasan atau sebuah inovasi, di mana ide, gagasan, atau inovasi itu nanti akan mampu memberikan solusi terhadap masalah ini. Dari sini kita harus bisa mengetahui ada masalah apa dengan tema yang diberikan oleh panitia. Maka dari itu kita harus membedah tema itu. Caranya bagaimana? Seperti ini caranya. Dari tema energi terbarukan sebagai gaya hidup berkelanjutan, kita bagi menjadi 3 kata kunci. Energi terbarukan kita bedah ke dalam aplikasi langsung, yaitu panel surya dan turbin angin. Kemudian gaya hidup itu kita aplikasikan langsung ke kegiatannya, yaitu konser, nobar, dan Car Free Day. Untuk berkelanjutan itu kita bedah langsung ke
ke dalam pemikiran bahwa alat itu kedepannya masih bisa kita kembangkan. Kemudian dari gaya hidup yang kita bedah itu ada 3, yaitu konser, nobar, dan car free day. Ada masalah apa di dalam kegiatan itu? Ternyata di setiap konser, car free day ataupun nobar itu tidak tersedia tempat cuci tangan umum. Nah, ini adalah sebuah masalah yang patut kita jadikan landasan untuk menentukan ide dan gagasan. Di sini kita juga menggali mengapa tempat cuci tangan umum itu tidak tersedia di car free day, konser, dan nobar. Ternyata untuk menyediakan satu tempat cuci tangan umum itu harus dekat dengan sumber air. Yang kedua, harus dekat dengan saluran air atau got sebagai pembuangannya. Kemudian yang ketiga, harus dekat dengan sumber listrik. Nah, inilah 3 hal yang menyebabkan untuk membuat satu tempat cuci tangan umum yang mobile, yang bisa berpindah tempat, itu menjadi mahal. Dan inilah yang menjadi kendala dari pemerintah. Dari permasalahan tersebut, maka kami mempunyai ide dan gagasan. Yang pertama yaitu tempat cuci tangan umum. Kemudian yang kedua yaitu portable atau bisa dipindah tempatkan. Kemudian yang ketiga, mempunyai kemandirian energi, dalam hal ini panel surya. Kemudian yang keempat, bisa mengolah limbah sendiri atau wastewater resirkulasi sistem. Yang kelima yaitu memiliki monitoring kualitas air untuk memantau secara real time kualitas dari air yang akan digunakan untuk mencuci tangan. Kemudian kita cek apakah ide dan gagasan kita itu mempunyai tingkat novelty atau kebaruan yang tinggi. Caranya adalah kita cari di Google, YouTube, TikTok, atau media sosial lainnya, apakah sudah ada alat yang menggunakan ciri-ciri dari ide gagasan kita itu. Kemudian kita lihat apakah masalah yang kita angkat ini gapnya kuat. Cara melihatnya yaitu dengan melihat peraturan Menteri Kesehatan tentang cuci tangan dan peraturan dari WHO tentang fasilitas cuci tangan yang harus disediakan oleh pemerintah. Dari sini kita bisa melihat bahwa antara teori dan praktek di lapangan itu mempunyai kesenjangan yang tinggi. Inilah yang disebut gap yang sangat kuat. Jadi ketika novelty-nya sudah tinggi, tingkat kebaruannya sudah tinggi, dan gap-nya juga tinggi, jadi antara peraturan dan fakta di lapangan itu beda, sangat jauh beda. Artinya gap-nya tinggi, berarti urgensinya juga tinggi.
Nah, inilah contoh ide dan gagasan yang mempunyai peluang besar untuk menang. Jadi inilah tadi proses penggalian ide dan gagasan dari sebuah tema lomba. Mudah-mudahan 4 hari ke depan kita akan bahas tentang pengaplikasian ke alat dan judul. Jadi di channel ini saya tidak hanya bercerita, tapi saya menunjukkan langkah nyata untuk menjadi juara. Jadi pastikan Anda follow di akun channel ini, Bedah Lomba Nasional. Dammi un grr, Un che? un grr. Un che? Dammi un tu, ta, ta, tu, ta, tu, tu. Ok. Dammi un grr, Un che? un grr, Un che? Un che? un grr, Un che? un grr. Che? Dammi un grr, dammi, dammi.